Gimana kabar? Baik, Baik-baik. baik. Nah, ini kita sekarang thank you for Oki's Gathering kemarin. Wah, sambutannya sangat antusias bener tuh. Jadi kita sekarang mau lanjut lagi bikin video buat lo punya piano nih. Jadi menurut gue produk lo ini emang harus di-push untuk ya masuk ke belantika musik internasional. I like your idea untuk Lady Gaga sama John Legend harus mainin ini piano. Gue udah sounding nih ke network gue di Amerika tadi siang. Jadi nanti hopefully kalau ada teman-teman yang apa namanya punya koneksi atau apa, dan udah gue kirim tuh gambar foto yang 4 itu tadi. Wah mereka bilang, wah ini pianonya luar biasa sekali. Ini piano apa gitu kan? Wah jadi nanti kita lihat gitu. Gimana? Ya, mungkin kita akan cerita dulu Bang, dari awal ya, backgroundnya, kayak kenapa piano ini dibikin. Itu Ya, mungkin pertanyaan orang awam gitu ya, kenapa sih bikin piano? ya, Ya, jadi ya, dimulai itu di tahun 2017. Waktu itu ya. ya ada undangan lah, kita para arsitek itu diundang untuk ikutin acara Ah, tahunan, nah, KASA namanya di Pacific Place. ya. Very very good show actually ya Mhm. gitu ya. Saya selalu datang. Uh, Ya waktu itu ya, jadi acara itu tentunya ada acara pameran untuk produk-produk, tapi di zona utama malahan itu para arsitek atau interior designer ya itu yang dipilih untuk melakukan kind of art installation. So this is a design installation Mhm. untuk memberikan suatu yang unik yang orang mau Mhm. datang mau ngeliat, tapi sambil nunjukin kemampuan desainnya mereka tuh ya, para desainer itu apa. Ya, Terus ya waktu ya. waktu saya dipanggil itu, saya pikir apa gitu ya. Kebetulan memang pas lagi dapat kontak Mhm. seperti itu lagi di depan piano. Ya, dan habis itu ya, Mas Raul Mhm. bikin apa? Gue mau bikin piano, asal ngomong aja. Ya. Terus sama mereka Mhm. ditanggapin serius. Malahan itu, wah, Mas Raul bikin Oke. piano nih, ya kan. Udah, kalau gitu lokasi boothnya tuh paling depan, utama, pintu masuk langsung pianonya Raul. Dapatnya, wait a Ah. minute gitu ya. Ya, kita asal Ini yang di masih Pacific, ini place, Pacific iya Place kan, nih kayaknya. kan? Yang ternyata sepupu gua udah nyobain tuh piano lo yang gua kirimin Iya, videonya. nah jadi waktu itu Ya. dengan ngomong alasan sedikit, karena tempatnya apa segala macam digeser sedikit deh, karena waktu itu memang yang nggak ada kepikiran pianonya mau diapain apa segala macam, kita asal ngomong aja, bukan asal ngomong lah ya. Iya. Ya, there is something in my head. Ya. I have to do something with my piano, ya kan, gitu kan. Saya ada grand piano di Mhm. rumah, mungkin kakinya saya copot, ya kan, diganti apa, ya kan, dibungkus kasih stiker, Mhm. whatever it is, but I don't know Mhm. what, tapi just an idea aja. But um, Ya. lagi itu jalan karena tapi juga orang antusias, but I think it's a good idea, ya kan. Terus dari situ kita bisa cari sponsor here and there, ya kan. Terus jadi pas lagi udah mau ngejalanin langsung mikir juga, ini sayang juga nih ya kalau piano sendiri yang dikorbanin, ya kan. Terus cari-cari Ya. orang-orang yang sudah saya kenal untuk jualan distributor piano atau bukan yang Konsepnya. supplier piano, ya kan. Saya kan gitu, penjual piano apa segala, mungkin Mhm. ada piano yang rusak, ya kan. Jadi kalau pakai piano rusak, mungkin ya kita otak-atik dikit nggak begitu beresiko lah gitu ya. Ya kan, Ah. sama nggak ketemu sama mereka gitu ya. Nah terus pada akhirnya Mhm. ya udah agak setengah desperate begitu. Waktu itu pas lagi perjalanan ketemu sama sponsor yang lain karena ada bidang artwork yang lain yang kita taruh gitu ya dari Indo Plafon, itu kita lagi mau ketemu di Mhm. Pacific Place. Nah pas lagi ke Pacific Place itu pas ngelewatin Mhm. monolog, dari parkir ada monolog dulu, kafe di bawah kan, ya kan, kita mau ketemunya di restoran Mhm. Jepang di atas. Si Tompi sama teman-teman kita lain yang sama suka fotografi lagi nongkrong di monolog, mampir say hi aja ke Tompi kan, cuma lewat Mhm. Monolog Plaza di Plaza Senayan, Senayan ya kan? maksudnya. Plaza Senayan. Nah, pas Ah, lagi oke di terus. meeting di Plaza Senayan, sebelum orangnya nunggu di restoran di atas, tapi ada Tompi, kita samperin lah ya, gitu ya, sama teman-teman yang lain. Sambil tunjukin aja, ini Tompi nih, gue lagi Mhm. mau pameran bikin piano kayak begini nih, ya kan? Ya Tompi as we know it Mhm. ya, gitu ya, he's very helpful orangnya ya. Ya nggak, apa namanya, he's very Mhm. very good guy gitu ya. Nah, Tompi bilang, lo pasti ketemu Mas Aksan nih, gitu ya. Lo kayaknya Langsung dia, gitu kan. langsung. Well, I heard nama Aksan, ya kan. My best friend itu sekarang di Amerika, dia tergila-gila sama Aksan ya. But I don't know anything about him. Ya. Apalagi kalau dia dengan Oke. urusan dia bikin alat instrumen segala macam nggak tahu apa-apa, gitu. Nah, Oke. Tompi as we know it langsung kan orang gerak cepet ya kan.
Tuh kirim gambar-gambarnya gitu kan, udah Yeah. kirim ke Tompi, and then besoknya Tompi langsung, ini dari Aksan nih, jadi gambar saya itu langsung dicoret-coret sama Aksan, gitu. Orang nggak kenal, gambar saya langsung dicoret-coret gitu kan. Si Tompi juga bilang, ini berarti nih si Aksan ini serius sama lo nih, pasti dia mau juga. Ya udah. Nah, akhirnya janjian sama Aksan, ya kan? Orang yang kita nggak kenal sama sekali itu, ya kan? Nah, belum pernah ketemu, ya kan? Gitu. Nah, terus. Tapi dia sama-sama main musik sama Tompi Iya, kan? Betul, gitu. Awal karir Tompi malah sama Aksan dulu, malah awal kenalnya mereka juga. Nah, terus waktu itu pas lagi akhirnya ketemu janji sama Aksan, ya kan? Di showroomnya dia jualan gitar, ada beberapa juga piano, ya. Brandnya Schumann Instruments waktu itu, ya. Nah, terus udah siap-siap dia kan, wah ketemu ya kan, artis, musisi, ya kan, selebriti, gitu kan, I am nobody, ya kan. Tahu-tahu ketemu sama dia langsung, dia cerita semuanya gitu. Piano gua kalau lu potong juga nggak apa-apa. Nih, wait a minute, ya kan gitu kan. Setengah mati nyari piano, sponsor, orang nggak mau segala macam ya gitu ya, ups and down lah, ceritanya banyak lah itu ya. Tapi sampai ketemu Aksan bilang, ini kok main disuruh potong aja gitu kan, baru kenal, ya kan, dia langsung open, ya kan. Terus abis itu, I think nggak immediately hari itu, ya, I think a few moments setelah kita ketemu, Aksan baru cerita gitu. 2 hari atau 3 hari sebelum janjian ketemu sama si Aksan gitu, ya. Ada teman, actually is teman saya juga, dan teman Aksan juga, itu gitaris namanya Baron. If you heard the Baron, dulu pernah di Gigi dulu, ya kan gitu, ya kan. Jadi Baron itu baru ketemu sama Aksan, si Baron ngomong, lu mesti ketemu sama temen gue nih arsitek, namanya Raul, nih sama gilanya sama lu, kayaknya lu berdua cocok, gitu. Si Aksan nggak inget. Jadi dari sisinya si Aksan ada Baron, dari sisi gitu, ketemu gitu di Aksan, ini kayak ini, berarti kenapa beberapa hari kemudian langsung Tompi langsung connect gitu loh, udah kayaknya memang kalau Aksan semesta gitu kan, ya kan. Namanya Aksan semesta loh, dia Aksan. Gitu. Nama namanya Samesta namanya Aksan. Nama anaknya Aksan tuh energi dia. alam tuh dia masuk ke dia gitu loh, ya kan. Emang harus dipertemukan gitu kan. Ya udah kita ketemu, and then waktu itu ya karena udah ada Aksan ya, dan that I know Aksan very knowledgeable-nya luar biasa, technical ya. Menurut saya itu Aksan itu he's a natural engineer ya itu ya. Jadi untuk music untuk everything sebenarnya gitu ya. Ya, gitu. Jadi memang kalau ada yang bilang Raul itu sama Aksan mirip, actually is kind of gitu ya. I can see ada line antara sama Aksan gitu ya. Ada benang-benangnya gitu ya. Jadi Aksan ya sekolah biasa kan, sekolah SMA, langsung sekolah musik ya kan di Jerman kan, di Essen kalau nggak salah ya. Nah ya kan, itu Aksan. Oke, nah ya kan, nah terus ya itu, tapi dia punya cuma natural engineering, udah ada bakatnya, udah ada, so he knows about everything. Ya, jadi di situ karena itu punya confidence kan, nah langsung kita urus semuanya pameran buat di Pacific Place itu. Nah pameran Pacific itu, what I did adalah ya pianonya Aksan kita bungkus sama metal dari prototyping, waktu itu dibantu sama Malka, they are very good in doing metal thing ya gitu ya. Nah terus tapi langsung bikin brand, langsung bikin logo, langsung bikin cumanrenanda.com, bikin brosur, cetak brosur, ya gitu ya. Langsung semuanya seakan-akan ini project akan ya, if we have belief bahwa ini akan kejadian, ya semoga jadi kejadian gitu. Ya, nah, gitu ya, nggak ada ide untuk produksi, nggak ada itu nggak ada, yang penting itu show aja. But we make, dan belum kebayang apakah akan jadi apa nggak. Jalan aja dulu, gitu, yakin aja, gitu. .com langsung ambil. That is the spirit of entrepreneurship actually, atau startup gitu. You get an idea, jalanin dulu. Belum namanya apa? Investor apa enggak? Namanya cuma Renanda. Ya udah bikin aja. .com beli, gitu. Ya kan, Squarespace, langsung, ya kan? Itu ya, that's what we do. Tapi ya itu mungkin ya
cukup menarik perhatian, cukup sukses for my point of view ya gitu ya. At least I have this kind of extrovert introvert thing. I mean I'm a talkative person, tapi di banyak orang bisa sebenarnya agak-agak pemalu sebenarnya. Dengan adanya pameran itu di balik piano, kita main piano, I'm quite having fun juga. Ya sambil kenal orang segala macam ya. Nah kita akhirnya kita mutusin Tompi lagi, lu mesti cari investor nih, bla 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 bla. Tompi bantuin lagi setengah mati cariin investor, ya kan? Tapi kita juga mesti cari, saya bilang, untuk create produk, ya itu harus di start dari production-nya. Problemnya desainer itu tidak mikir mengenai production-nya, ya gitu ya. Ini baru dibikin kalau gue punya something yang bisa produksi secara profesional, ya. Nah ada beberapa yang kenalan cukup bagus juga, tapi satu yang kita tahu banget adalah yang saya pernah pakai juga in my project adalah Sani Harto, ya. Sani Harto as a company kita tahu dia based di Semarang, tapi Sani Harto secara personal company orangnya segala macam, dia the owner everything nggak kenal. Jadi cuman hubungannya purely you have the brand, use the brand, use the service, and the reputation. Use the service already. Tapi as an owner, as a business company nggak kenal gitu. Kenal sama sales lah ya, gitu ya, salesnya mereka ya. Nah, terus Nah lucunya waktu itu juga lagi punya pameran, proyek di Semarang. I'm telling you, this is the key of the friendship and the networking ya, gitu ya. Nah, proyek di Semarang itu bantu teman sama-sama suka fotografi, ya kan? Wirawan Sanjaya, panggilannya Wiwi. Lagi bikin bantu saya bantu, of course kita get paid of course ya gitu ya, tapi ya skala bantu teman lah untuk jadi bikin dia punya restoran di Semarang. Nah terus tahu Sani kafe yang jadi ada fotografi studionya juga sih, warung Penang ya. Nah terus lagi main-main sama Wiwi, terus tanya lagi, Wi kan Semarang sempit nih Wi, ya kan ya, lo kenal nggak sama yang punya Sani Harto gitu ya kan. Terus jawabannya Wiwi, baru kemarin gue fotoin anaknya yang punya, gitu. Ya kan? Well, that's semesta lagi kan, bicara gitu ya kan? Nah, terus ya udah akhirnya kenal, terus habis itu pamerannya ada, namanya Pak Harsono datang juga ke Jakarta, gitu, karena Pak Harsono juga lagi ada, ternyata Sani Harto itu juga pameran di acara Pacific Place, sama di Kasa itu. I didn't know gitu ya. Nah, jadi ya itu makanya sebenarnya ketemu Pak Harsono, aku kesana, aku ngeliatin, ya udah datang itu segala macam, Pak Harsono juga ngeliatin pianonya, gitu, mungkin juga melihat lah orang-orang juga ya betapa ini sama kita yang mendukung ya, waktu itu prototype aja, ya gitu. Prototype aja dikira barang udah jadi that's how good the prototype, padahal itu cuman pianonya Aksan dibungkus ya gitu. Prototipe yang di Kasa ini. Gitu ya. Orang udah senang gitu. Padahal ya sebenarnya. Tapi aku mau nanya, yang piano yang di Kasa itu bentuknya udah mirip-mirip yang vintage. Secara ideas, yes, tapi nggak mirip. Karena itu kan piano biasa dibungkus. Ya, gitu ya. Shape-nya juga terbatas. Secara idea, berapa persen kalau dari sisi bukan finishing ya, dari sisi bentuk? It is totally different concept. Tapi same konsep, tapi boxnya, bodinya segala macam is different gitu. Beda-beda ya Pak. Tapi jadi same konsep tapi different. Yes, tapi di idea bahwa modelnya seperti itu, ada movement apa segala macam, udah ada sama. Ya, udah ada sama gitu ya. Jadi masih kasar lah, masih kaku bentuknya. Ya. Seperti itu ya kan. Nah, udah dari situ kita nggak dapet investor, terus Sani Harto bilang udah let we, mungkin kasihan kali ya gitu yang ngeliatin saya sama Aksan gitu mukanya ya. Gitu kita punya face muka minta diinvest tuh kelihatan gitu. Semangat tapi nggak punya. Katanya bulat mukanya katanya bulat. Jadi ya kalau jadi arsitek mesti pintar gitu kan. Kadang-kadang mesti sombong, kadang-kadang mesti memelasnya ada sedikit gitu. Memelas tapi nggak rendah gitu. Minta kasihan ya. Nah, terus ya udah akhirnya Sani Harto masuk, ya kan. Nah ini juga sama, Sani Harto pun juga from my point of view ya pasti ya mereka ngebantu secara dana, ya kan, punya kepentingan mungkin nunjukin kemampuan mereka sebagai ya kan wood manufacturing high-end luxury goods, luxury furniture ya kan? Nah, itu ya kan.
Dia punya positioning, dia punya kalau menurut gua namanya natural positioning untuk Yes, involve in your betul project. gitu. Nah, Gitu. Natural positioning. Jadi sinergi itu bukan dipaksakan. Jadi yang barusan yang terjadi sama project lo itu adalah ya, naturally flow. Jadi itu just klik 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 klik. Kan bisa aja investornya just orang yang punya duit, but they don't have the manufacturing capability untuk producing high end furnitures gitu. ya, Ya kan, tapi dia punya duit doang, lo dapat investor, dan lo harus ya, cari lagi. That's a different ini kan. Tahu-tahu lo ketemunya langsung Sani Harto, dan itu kan bener-bener kayak bagai bagai apa? Pungguk merindukan ya. bulan katanya gitu kan. Nah, dilanjutin Nah, terus, lagi. Makanya tadi Sani Harto oke ya kan. Kita ya pretty formal ya di awal-awal lah kan tentunya pastinya ya hubungannya ya. Ini ya, mereka mau, mereka ini segala macam gitu. Tapi kok lama-lama nih saya ketemu si Pak Harsono ini kayak Raul sama Aksan sama Pak Harsono jadi satu karena beda umur aja nih gitu loh. Jadi sebenarnya ini oke. Pak Harsono umur berapa, I Ul? have no idea gitu ya. But of course lebih senior daripada kita lah gitu ya. Oke, Gitu. Ya, more than 10 years, 15 years to 20 years probably. Gitu ya. oke. Nah, jadi but he's a very ini ya, he's a very fit, very inspiring. Very fit Kalau saya mau person. tua, saya mau kayak dia Oke, gitu loh. That's the idea. Oke, that's oke, how inspiring oke. dia gitu ya. Jadi nah itu energinya masuk Ya. lagi gitu. Jadi this is Oke. ya, jadi kok malah ada ya dengan masing-masing karakter ya. Ya, we are an artist segala macam. Ya. Kalau ditanyain Aksan punya ego nggak? Oh punya. Raul punya ego definitely. Pak Arsono punya. Tapi kita semua punya benang merah dan kita tahu kita when we discuss ya kan kita buka baju ya kan egonya ditinggal di pintu, Ya. right? Ya. Jadi Ya, jadi ya, jadi benar. it's not apa namanya? It's a very three of us is a very powerful person in the business zonanya masing-masing, but and yet kita bisa play together and that's Ya. very hard. That's very hard. Gitu ya. Yes. There is no the idea of partnership itu adalah if you win, you lose. Kalau saya menang sama Aksan, sama Pak Harsono, saya lose. Juga Pak Harsono. Kita nggak boleh menang. Iya, This is the point. iya, Ya, gitu ya kan? ya. Itu Yes. filosofinya, Yes, filosofinya. ya. And husband and wife juga sama. If you win, you lose. Ya, pacaran sama. Ya. Nah, Oke, jadi itu, nah oke. di sini yang makanya jadi abis itu ya kita cocok bertiga and we develop this project together very ya dengan satu visi sama semuanya kacamata kuda dengan satu tujuan dengan masing-masing menghormati zonanya keahlian masing-masing. That's very important. Iya. Oke. Oke. Oh, kita break 1 detik sebentar, Oke. nanti we'll be back ya, sebentar. Terus gimana Terus? Ya jadi sejak pianonya tersebut kita develop ya habis itu kita bikin pianonya ya. Nah, piano ini kita punya nama itu juga kita tulis juga kan ya kan SR 1928 The Awakening. Ya, Oke, SR dari Schumann Renanda. betul. Oke. 1928 dari 1928 dari Sumpah Pemuda. right. Tahun 1928. Yes ya kan ya. Jadi The Awakening ya kan. Gitu. Ya kebangkitan ya gitu jadinya that's the story. Nah, Oke. kenapa sih muncul itu ya namanya kenapa itu gitu ya. Kenapa sih tiba-tiba muncul ide Sumpah Pemuda ya. Itu ya karena mungkin I'm starting by myself ya. Dan ketika ngomong juga pas lagi sebelum juga ketemu sama Aksan apa segala macam gitu ketika ngomong sama orang-orang tuh I can feel orang meragukan ya you are not nggak impossible whatever it is bla 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 gitu ya. Dan sementara pressure untuk pameran segala macam juga cukup ada kan ya kan gitu kan ya. Ya. The story untuk mencari support piano awal aja tuh jadi dalam mencari itu juga kita ngomong dengan orang mau kayaknya ya kan even though try to be nice Underestimate. yes even try to be nice Sure? ya kan Are you sure? ya gitu ya Lo nggak ini kali ya, gitu. Lo apa ngimpi kali nah ya? ya kan wow, I heard that a lot actually ya gitu ya, emang sama waktu masih mimpi gitu ya. Tapi anyway jadi ya when I say that apa namanya ya itu saya bilang ini gila, ini gua baru mau bikin piano aja, orang udah kayak begini cita-cita gue.
Mm-mm. Ya, piano itu Apa udah pesimistik begitu yes, gitu maksud lo? piano itu dari kayu dan dari besi dan udah lebih dari 100 tahun, mungkin 200 tahun. Ya, orang lain udah bikin. Gitu. Yeah. That's how bad is our mentality. Ya, ya. Itu yang bikin down tuh adalah mentalitinya kayak begitu ya orang-orang kita, gitu ya. Jadi sudah ada kita bilangin, wah ya profilnya hebat, pendidikannya bagus segala macam, but the mentality itu yang bikin sedih sebenarnya. Sementara bilang, ini gue begini, ini tahun 28, anak-anak mudanya lagi dijajah, cita-citanya mau bikin negara sendiri gitu loh. I mean, that's even crazier. Masa gitu. lo, Iya kan? Masa lo mau bikin piano doang? Iya, terus makanya. lo, dibandingin bikin negara Yeah. di Indonesia Yeah. gitu kan, zaman itu kan. Dan the concept is there. Ya bahannya make sense loh. I'm not saying I'm creating rocket ya, gitu ya. Atau mau bikin kayak Tesla. I'm not saying something like that. Yeah. Gitu ya. Ya by the way, Elon pun pas lagi bikin Tesla juga sama ya, orang-orang juga meragukan dia juga at the same time. But banyak yang mencibir. yes. Tapi waktu dia bikin Tesla dia udah bilioner. Yes. Dia udah jual Yeah. ide-nya. Jadi ada yang buy the idea because credibility-nya dia di eBay atau PayPal atau apapun yang Correct. dia jual-jualin itu kan. Betul. Ya kan, nah jadi kembali lagi ke situ. Ya, jadi itu nama itu yang kita pilih dan satu lagi cerita yang benar-benar itu yang you can search in the googling about this story ya, about cerita orang Jepang punya kameranya Leica ya kan, dulu kamera 35 mm kan yang ciptain kan si Leica kan, sistem itu ya kan. Jadi kamera itu cuma dulu Leica aja gitu. Konon Leicanya tuh rusak, dia mau betulin. Jadi ceritanya ada satu cerita nih. Jadi cerita di website nggak begitu ceritain kayak begini ya, tapi luar asa itu. Soalnya nggak boleh ngomongin mereknya sebenarnya. Brandnya dulu sebenarnya. Nanti akan keluar. Oke, kita follow the story ya. Nah, jadi dia kameranya rusak, si Leica ini dibawa ke China. Waktu itu China ya, Jepang sama China masih baik hubungannya ya. Dia coba, terus di China orang China bilang gitu, kenapa lu bawa betulin ini ke China? Lu Jepang bisa bikin kapal kapal perang segitu hebatnya, ya kan? Kok betulin kamera aja nggak bisa? Masa lo kamera deh? Yes. Dia balik ya kan, dia balik lagi, dia bongkar. Oh iya, nih bahannya cuma dari besi doang. Why they charge so much gitu loh ya kan? For this ini doang gitu loh, besi doang, mekanik doang, which is true kan, for kamera itu ya, as body kamera ya. Nah abis itu udah dia bikin sendiri ya, emang dia bikin seakan-akan kopiannya, ya ada time dia bikin kopiannya segala macam dia bikin, dan dia kasih brand nama Dewi Jepang. Nama Dewi Jepang adalah nama Dewi Jepang, Dewi Kwanon. Hence is namanya Canon. Right? Waktu itu dia butuh lensa, ya. Nah ada di Jepang udah ada nih optics di Jepang yang untuk mikroskop segala macam. Apa brandnya? Nikon. Oke. That's the story antara Canon sama Nikon di kamera. Oke. But now you see right now, right? Ya kan? Ya sekarang udah Sony sama Fuji lah kayaknya ya. Tapi Nikon sama Canon, ya kan? From nothing. Dan starting point ya kan? Pertama kali ini gue bisa segala macam. Nah, sekarang kita balik lagi ke cerita kita. Hopefully piano is going to be like this, right? Ya kan? I agree. I am the Canon inventor when you know what I mean, right? 50 years ago, right? Nah itu. Nah itu orang kita yang nggak bisa ngeliat. Karena kultur itu orang kita masih kita nggak punya kultur di situ. Dan gini, story-nya masih belum banyak ya, inspirasi. Jadi baru ada satu Nadiem Makarim yang bikin Gojek contohnya. Kan yang wah 10 billion dollar company ya. Pak Teddy Rahmat bilang ke Nadiem, saya bangun Astra berpuluh-puluh tahun. Ya kamu 10 tahun udah valuasinya udah segede gini gitu kan. Nah, jadi itu kan kita butuh. Nah, kita belum banyak story-nya. Nah, hopefully it will be one of the story. Nah, itu yang kita mesti tahu, ya kan? Gitu ya. Orang-orang kayak I'm not alone. I'm not the first. A lot of people yang sukses ya, lebih sukses daripada yang udah lebih maju ya pada kita ya. Tapi anyway, intinya adalah kita ini ada di situ. Kita ini adalah Jepang dulu, right? Kayak China sekarang adalah Jepang yang dulu adalah China. Abis ini saya rasa India, gitu. Abis India, hopefully harusnya kalau orang kita itu kebuka, supposed to be us.
Indonesia. supposed to be. Ya, gitu ya. Kalau mindset Kita punya emang mindsetnya itu kita punya banyak sekali potensial. Ya. ya itu ya. Nah, jadi Pak Harsono itu adalah orang yang seperti dia juga ngalamin juga kan, ya kan? Itu ya. Dia tahu I presume bahwa he says is my senior, si me and Aksan adalah dia yang dulu. Maybe. Yeah. Yeah, supposed to be like that. Later on juga kalau nanti kita begini, I have to si yang muda seperti itu juga, ya kan? Nah, Benar. Oke, so balik lagi cerita kayak begini, so ya udah piano ini akhirnya kita develop dan rencana kita targetin untuk launch itu actually 28 Oktober 2018. 2018. Supposed to be. Ya. Ya. 90 tahun berarti itu. Iya, 20 ya. 2018 ya kan? Jadi 90 tahun Sumpah Pemuda. Ya. Harusnya launch-nya waktu itu. Ya kan? Nah, Jadi setahun setelah acara Ya. si Kasa. Ya, betul. Dan itu udah diomongin dulu, udah ditulis sebelum ada investor apapun. Ini bakal jadi 18-28 Ya. itu. Ya, yakin aja dulu, pasang target Ya, dulu. emang, ya. Nah, Iya dong. Nah itu, tapi kembali lagi. Nah, this is yang what I like about teamwork antara Aksan, saya dengan Pak Harsono dari Sani Harto. Ya apa? Ketika udah mau hampir jadi, gitu ya, dari my design, my 3D konsep gambar kerja kita segala macam, si Sani Harto bikin the real thing. Terus habis itu pas udah mau siap gitu ya, terus pas udah mau itu mungkin Pak Harsono ngeliatin muka saya gitu ya. Ada certain corner itu kita punya aging yang punya sudut lah, bending istilahnya. Sudut bendingnya itu terlalu besar. Sudut bending terlalu besar, saya nggak enak, ya kan? Karena our manufacturer is our investor juga, mereka udah kerja keras juga, gitu ya. Waktu itu juga sudah dianggap cukup quote unquote rewel sekali, ya untuk mendesain ini. Tapi nanti muka saya ada apa ya segala macam. Ya udah kita coba lagi aja. Jadi karena kita tahu bahwa produk ini belum sempurna, belum sesuai sama visi, ya kita ready untuk postpone everything to get the best product. Itu loh. Nah itu yang saya rasa kalau nggak ada ini Pak Harsono okein, perbaikin lagi kita habis segala macam, bongkar ulang semua total, Aksan juga no problem with that. Now this is the three guys ini punya visi yang sama. This is how I see. This is going to be a long lasting relationship. We did all. In this case, the big boy-nya itu Pak Harsono berarti, yang extend the napasnya project ini gitu kan. Jadi dia I agree. Karena dari sisi desain kan udah jadi kan sebenarnya kan. Cuman ini nggak sesuai nih. Oke, extend lagi gitu. By the way, I like the idea is a big boy because three of us is the three boys. Three old boys. He's the big boy. Jadi gini, kayak contohnya banyak pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia itu selalu jadi kalau ada cerita, ya dia merangkak dari bawah gitu, ya semua juga merangkak dari bawah gitu kan. Tapi selalu ada orang dari atas yang narik juga. Jadi apakah dia diberikan fasilitas? Contohnya pengusaha Tapos zamannya Pak Harto, semuanya dapat fasilitas dari Pak Harto gitu kan, diundang ke Tapos gini, oke, kamu dapat fasilitas ini, macam-macam. Terus mereka juga nge-groom pengusaha di bawahnya gitu kan yang punya potensi. Jadi ada yang ngangkat nih gitu. Jadi nah ini gue ngelihat story ini mirip-mirip tuh gitu. Jadi ada satu big brother yang bantuin, yang extending this whole. Nah, gue ngelihat emang perannya Pak Harsono ya namanya ya, Pak Harsono ya. Pak Harsono is karena dia Sani Harto ya, which is dia bukan hanya capital tapi juga manufacturing and credentials of producing luxury furniture itu yang it's you are very lucky to have him as your partner gitu in this project gitu. And unlucky is when the preparation meets the opportunity. Is exactly. Right, ya kan? Makanya. Jadi kalau balik lagi tadi saya quote Pak Teddy Rahmat. What is luck dia bilang? Luck itu dia bilang, wake up early in the morning, you learn a lot of things, ya kan? You meet a lot of people, you have your great ideas, so when the opportunity comes, you are ready. Yes. That is luck. Jadi luck bukannya lo duduk-duduk tahu-tahu ada kupon lotre terus lo menang $1 juta atau $100 juta, kagak ada. Lo menang lotre aja lo harus pergi ke 7-Eleven beli
beli Correct. kupon lotre. Ada usahanya juga. Ada effortnya. Ada usahanya Ada juga. effortnya. Iya. Iya. Jadi luck is not diem duduk aja tuh nggak ada. Iya. Harus ada usahanya gitu. Yes. Nah, jadi so when the opportunity comes, Yep. you are ready. Yep. Nah, yang tidak luck itu adalah yang the opportunity is already on your lap, you are not ready. Yes. Nangis dah tuh sayang banget. Padahal kan, aduh coba dulu gue siap, coba gue. Nah, that's why sementara emang belum ada luck-nya, opportunity-nya belum datang, ya you get yourself prepared lah. Seperti yang lo lakukan dengan Aksan sebelum ketemu Pak Harsono dari Sani Harto, Yeah. gitu kan? Yeah. That's the case ya. Yeah. Nah. This is a very inspiring story by the way, Yeah. buat gua dan I believe a lot of entrepreneurs atau teman-teman startup juga kalau dengar cerita ini tinggal, waduh gua kapan ya ketemu Pak Harsononya gua gitu. Kira-kira gitu. Oke. Ya, tapi ini satu Silakan, phase ya. lanjut lagi. Satu phase yang dia udah beres ya kan. Nah, sekarang phase yang Ya, lain lagi. ya. Nah, kembali lagi So juga. ini disebutnya prototype apa No. final product? Udah final Ini apa product. namanya? Udah final product. Ya. Nah, sekarang So now the final product is ready. ready ya, bisa dilihat di Kemang itu. Nah, sekarang Ya. our second challenge adalah jadi begini juga. Mengenai piano ini juga sama. Visi kita tuh adalah I want to create the best product in the world. That's one thing. Ya, gitu ya. Jadi emang kalau ada tanya itu made in Indonesia apa segala macam, I don't give a damn about made in apa segala macam ya. Kebanggaan itu adalah When it's the best product, it's the best product. yes, that's my point. Gitu ya. Iya. Pengakuan kita itu karena produk ya. Bukan kita ngomong ngebangga-banggain diri kita segala macam. No. I just make a good product. Buatan Ya kan? made in Germany yang jelek juga ada. Ada, betul. Ada. Betul. Jadi the made in and everything is not important. Create good product in everything ya. Nah, tapi kita mainnya up to the limit yang bisa dilakukan sama bangsa kita. Bukan my resources, kebetulan orang Indonesia. Ya gitu. Nggak harus orang Indonesia, siapapun juga. Tapi jelas visionnya itu. Nah, itu aja. I think mungkin berapa bulan yang lalu lah gitu ngobrol sama orang juga sama gitu ya. Orangnya belum lihat pianonya. Tapi pas lagi saya bilang itu, ini piano aimnya adalah menjadikan terbaik di dunia. Mukanya langsung, ya kan? Maksudnya orangnya udah tahu bahwa pianonya jadi, ya. Pas piano jadi aja itu something a miracle kan sebenarnya buat orang-orang yang awalnya percaya, ya kan? Terus pas kita bilang lagi, ini orang nih udah syukur jadi, dia bilang dia mau kan, ya gitu ya. Don't push your luck too hard, man, ya kan orang bilang. Ya. But that's very important. I mean, anggap aja satu-satunya olahraga di dunia ini yang gue bilang itu bisa adalah pingpong. Bisa loh, ya. Tapi Lo. ya pingpong. Ya, yang lainnya forget it. Oke, forget it yang lain. Gitu ya. Itu juga statusnya bisa, bukannya jago. Ya, Bukan jago. Bisa. Tapi ketika kalau dulu itu SMP belajar pingpong udah bilangin, nih saya mau jadi masuk olimpiade untuk main pingpong. Udah pasti latihannya beda, lesnya beda, ya kan? Oh, kan? iya dong. Tes ikut turnamen kalah apa segala macam, push because your aim is there. Ya. Your aim is there. Ya. Nah itu. Sama saya bilang, gue main untuk having fun aja, ya kan? Gitu kan? Atau bisa ngalahin teman-teman dekat-dekat gitu, ya kan? Itu juga senang orang. It's different. The same person, but effort ngeliatin ujungnya beda, effort juga beda. Nah di sini juga exercise-nya beda. Betul ya. Nah di sini juga Pak Harsono, Pak Aksan sama segala juga tahu gitu. Nah, so everything parts about this piano, saya bilang gitu. Jadi pertama kali apa sih orang ragu mengenai piano tuh suaranya sama kayunya, ya. Itu challenge. I know it, ya gitu ya. I know gitu ya. Itu make sense gitu ya. Nggak ada yang salah kalau orang meragukan testing dari segi itu. Oke, suara saya bilang gitu ya. Everything regarding the sound is very subjective. Tapi sound kita tahu mengenai piano. Sound itu adalah di Indonesia oleh dua merek, yaitu Yamaha sama Steinway. Itu udah de facto sebagai suara. Ya. Jadi orang-orang itu kalau suaranya nggak mirip Yamaha atau nggak mirip Steinway, itu dibilang pianonya suaranya nggak benar. That's a world view about the sound. Karena you're talking about the character of the sound. Yes, dan orang semua rekaman segala macam dasarkan dua brand itu.
Major, ya kan? Mereka major, ya kan? Industri. Mercedes, BMW, oke? Honda, Toyota, ya kan? That's it, gitu. Mereka setting di industry standard, right? Ya kan? Padahal piano banyak yang bagus-bagus. Dan piano yang lain-lain lebih bagus daripada Steinway banyak, gitu. Sebenarnya actually. Ya, cuman kita nggak kenal karena mereka tidak mendominasi secara bisnis. Ya, the sound is different. Ya, gitu ya. The sound is different. Nah, tapi saya bilang itu pertama kali, jadi kalau kita belum sampai ngomong ini suaranya Indonesia punya gitu, I don't think so. Ya kita nggak main di situ. We have to balancing about the character segala macam. So all the parts yang produce the sound from this piano, we get the part for the best in the world. Ya, dan itu umum lazim digunakan hampir di semua piano. Kecuali yang raksasa ya, Steinway sama Yamaha, karena mereka udah bisa in-house sendiri kan, ya kan? Oh, jadi parts yang mereka si Yamaha sama Steinway dia punya, in-house manufacturing untuk parts-partsnya mereka. Tapi any other brand pasti most likely mereka outsource ke third party-nya mereka gitu. Dan ya kalau orang-orang yang suka jam tahu gitu loh, jam tangan yang punya in-house movement juga cuma berapa paling gitu kan ya, Patek paling ya kan gitu kan. Ya kan, is dari movement yang lain. Mobil juga sama gitu loh. Mobil ujung-ujungnya cuma kalau Jerman ya Bosch gitu kan, kalau Jepang Denso gitu. Sebenarnya basically kalau orang ngerti industrinya ya gitu. Nah, tapi intinya ya itu sama. Nah, kita juga kita mau cari yang terbaik di dunia dan kita ambil teknologi paling baru. Nah, diikutin juga karena kita brand baru itu some other so-called our quote-unquote competitor, it's not really competitor in our business sense ya, tapi yang benchmark ya. Di benchmark itu mereka juga karena mereka juga agak terpaku sama mereka punya formula, sehingga inovasi di teknologi baru mereka nggak begitu gampang untuk masukin. Jadi kita punya itu contohnya misalnya ya, our string is a nickel plated, it's a new technology ya, new technology gitu yang desain orang Italian French gitu ya, itu kita pakai ya. Terus sistemnya dari hammer segala macam, orang biasanya pakai kayu, kita pakai carbon fiber. Which is actually brand new system. Beda lagi konsepnya, beda nih. Yes, gitu ya. Oh, jadi lo ininya hammernya bukan pakai kayu. Bukan. Kalau most of the piano kan pakai kayu kan hammernya kan. Yes. Lo punya pakai carbon fiber. Yes, karena logically is better anyway gitu ya. Karena kayu karena dulu adanya kayu kan. Ya kan, gitu kan? Iya, dulu nggak ada carbon fiber. Yes, betul ya. Dan kayu yang paling penting lah, orang juga nanya nih, kayunya apa gitu. Nah, kayu yang di bawah string itu lah sebenarnya kayu yang paling penting. Yang namanya kayunya spruce. SPRUC. Dia yang memantulkan suara. Yes. Memantulkan suara. Betul. Nah, that's very important. Gitu ya. Itu ada di Europe ya gitu ya. Nah, itu kita pakai. Jadi all the system yang menghasilkan sound, saya bilang sama Pak Harsono, we get the best parts yang ada. Itu aja ya, itu juga our confidence and buyer's confidence later on, right? Ya kan, bahwa itu very important. Masalah soundnya dia you have to be very confident about your own product 100%. Yes. Kalau lo ada doubtnya sedikit, orang lain juga ininya gimana, terus lo agak minder sedikit jelasinnya gitu, satu angle gitu kan. Nah, itu kan agak jadi big question mark gitu kan buat si whoever yang mau pakai atau mau beli atau mau apa gitu. Betul. Nah, ini udah 20 menit. Kita break 1 menit. Oke. Ini part 3 of Raul Renanda interview on the awakening, the great piano dengan semangat Sumpah Pemuda. Oke. Lanjut Waduh, ini the most interesting part of this story is definitely the spirit of being able to create satu produk yang lo punya aim as the best product in the world. That's number one. So you don't care about anybody else. Lo anak Bandung, lo pokoknya gue mau jadi the best in the world. That's number one dulu gitu. Nah sekarang kalau aim lo aja nggak setinggi itu, nah terus semesta nyatuin nih teman-teman gitu, cek terus nyambung nih 1, 2 kan, nyambung semua. Yang tadinya cuman ide lo sketch terus untuk pameran di Kasa tahun 2017 ya kan, sekarang udah jadi nih real piano gitu, with the highest spec available in the market today, yang custom ya of course ya. Ini kan kita masih sebutannya custom karena
mass productionnya belum ada seperti Steinway atau Yamaha gitu ya. Ya. Nah, orang udah bisa lihat your finished product, and you and Aksan and Pak Harsono very proud to see the product. 100% you are confident, super confident on the product. Ya. Nah, gue ngelihatnya the next challenge nih. The next challenge adalah how to bring this product to the market. Correct. Ya kan? Correct. Nah, that's the next challenge. Karena produknya udah ada, Betul. manufacturing infrastructure-nya lo udah punya, investor kalau dibutuhkan pun sudah ready gitu. Kalau ada orderan misalnya nih ya, MGM Las Vegas mau butuh 20 piano buat hotelnya mereka seluruh dunia, ya you're ready to accept the order gitu. Betul. Kan. Gitu contohnya kayak gitu. Nah sekarang, but why MGM hotel chain would like to buy your piano? Gitu. Itu kan juga harus ada story-nya. Ya. Oke, the design is good, the spec is high end, number one in the world, bla 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 bla. Tapi kenapa gitu? Kalau kita ceritain kayak kemarin ada yang nanya tuh si Pak Adrian kalau nggak salah ya, Ardian Wicaksono, dia nanya. Kalau story-nya Sumpah Pemuda yang kita jual ke luar mungkin agak nggak kena. Betul. Karena itu lebih ke inspiring our ke dalam gitu, Betul. ya kan? Betul. Setuju nggak lo? Betul. Nah, story keluarnya. Nah, ini yang menurut gua as important. Ya. Karena menurut gue story itu, when you have the right story, people will buy whatever you're selling. Ya. When you have the right story. Nah, ini yang we need to formulate. Yeah. Gitu, we need to formulate. Yeah. Nah, number one, you already have one great story, which is the design of the piano itself. Yeah. That's a story by itself. Ya. Jadi nggak ada orang yang pertama kali ngelihat desain piano lo terus nggak ngasih wow factor gitu ya. Gue punya temen gue namanya Bu Yanki, kerja di Geraha Niaga, di atas tuh ada financial center gitu. Ki, aduh aku pengen ikutan tuh lihat acaranya kemarin yang di Zoom, tapi nggak ada rekamannya nggak ada Bu. Tapi nih Bu, makanya gue minta foto yang 4 itu kan. Tapi saya ada fotonya nih Bu, pianonya nih Ibu jadi bisa lihat. Wow, piano dari mana itu? Dia sama nggak ada di otaknya dia bahwa itu karya anak bangsa gitu. Nah, that's something yang menurut gue bisa naikin. Jadi ini kalau lo mau jajarin gitu ya, atau kalau gue mau jajarin, this piano is another Gojek of Indonesia. Dari sisi nggak ada yang kayak gitu, yang bisa leveling gitu dari sisi design angle ya, design point of view, dan the fact lo partneran sama Sani Harto itu, I think that's just match made in heaven, man. Yeah. Dia udah punya, jadi dia high end furniture company, customernya seluruh dunia, ya kan, jadi waduh itu udah pas banget gitu. Jadi it's a I think this is great story yang menurut gua worth to share. Gitu. Nah, tinggal how do we engage this product atau this piano, this great products with the user atau the market gitu di seluruh dunia. Gitu kan, yang kayak cerita lo pengen Lady Gaga mainin piano ini gitu kan, sambil nyanyi lagunya dia apa tuh yang filmnya yang The Star Is Born gitu kan misalnya kan, pakai piano ini. Atau lo ngomongin John Legend nyanyi All of Me pakai piano ini, waduh, menurut gua that's quite an endorsement. But we'll see. I think we're going there very soon, not too long. Karena with this internet, chit chat, one thing lead to another. Just like when you start the idea of the piano in the first place. Exactly. Tahu-tahu lo ketemu Tompi, Aksan ini. So the difference is the vision. Yang ngebedain lo sama yang punya Steinway atau yang punya another piano company atau another product bentuknya piano di anywhere in the world, itu adalah visionnya. Dari awal lo pengen bikin piano yang the best in the world. So that's the vision. Nah, everybody that supports that idea itu automatically yang lo bilang tadi kan, secara alam semesta itu akan cing nyambung akhirnya jadi lagi bareng. Jadi gue juga quite proud gitu, zaman dulu lo pertama kali bikin sketchnya terus lo posting di mobil sekarang kan di Facebook lo gitu kan, wah ini futuristic and quite radical nih pianonya Raul, which is gue gue imagine karena kan I know your style on the architectural side gitu kan. Oh nih punya Raul nih agak edgy gitu, terus tapi gimana nih yang gue kaget waktu lu pakai
Makassar Ebony itu. Iya. Wah, gue bilang kebetulan gue sempat pernah research lah gitu di internet waktu itu beberapa kali untuk bikin kabinet atau meja atau apa pakai Makassar Ebony karena dia punya teksturnya itu is very unique gitu Yes. kan, dan ternyata it's Beautiful. one of the most expensive Yes. wood in the world Ya, ya kan. betul. Tahu-tahu lu pakai kayu itu, waduh, gua bilang. Dan itu very Indonesia sebenarnya, walaupun ada story lagi di balik itu gitu kan. Tapi kan, wah, pianonya pun, nah itu kan, dan by the way, yang pakai Makassar Ebony itu kan yang your basic setup of the piano. Betul. Bahwa nanti dia mau upgrade, ternyata dia pakai kulit macan covernya, atau ada lukisan siapa atau mengenai apa. Everybody has a different taste gitu kan. Seperti kayak mobil ada optionalnya gitu. Kayak lo cerita mengenai Bentley ada bespoke-nya gitu kan. Lo mau kulitnya begini, velgnya begitu, pintunya gimana gitu. Very interesting, very inspiring sih menurut gue. That's why gue seneng banget untuk kemarin lo bisa sharing di Oki's Gathering number 45. Juga kebetulan number 45 gitu kan. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi challenge-nya sekarang adalah how to get this product into the market by engaging, kalau menurut gua ya itu tadi bener loh, engaging superstars ya kan, to play the piano. Ya, nggak cuma itu aja Ki. Jadi yang sekarang ini yang kurang ini adalah, jadi antara saya, Aksan sama Pak Arsono, ya, informally kita udah ngobrol tadi siang mengenai ini bahwa three of us it's just the Steve Wozniak. We are not Steve Jobs. We are not Steve Jobs. Ya, gitu ya. Jadi satu lagi, jadi problemnya adalah development produk di Indonesia adalah satu, desainernya merasa bisa semuanya. Ya, desainer merasa dia bisa bikin. Desainer merasa dia bisa jualan. It's actually it's not. Gitu. Orang mesti tahu di mana limitasinya di mana. I have some knowledge, but I'm not good at it. Right? Gitu ya. Jadi you're not natural. Yes. Di field itu. Correct, gitu. Lo kalau ngurusin desain lo natural. Betul. Gitu. Betul. Tapi selling is another skills. Ya. Aksan kan. Atau marketing is another. Aksan still doing it. Those all three for his brand, right? Cuman instruments, right? He created, right? He designed it, he creating it, and he selling manufacture, it. Iya kan? Tapi of course nggak bisa, tidak bisa maksimum semuanya. Kemampuan Aksan tuh pintar sekali orangnya. He's very pintar sekali. Tapi fokusnya dia pasti terbatas juga. Kalau di sini kita nggak, masing-masing fokusnya sudah ada satu-satu. Nah, yang kita perlu ini di sini adalah yang what I really need adalah orang yang tahu bahwa ini harus ada energi lagi yang mesti kan. I want to conquer the world with this product. Nah kan, itu no matter what, ya kan gitu kan, ini harus segala macam. Ya kan, I'll check it already ya kan. Certain people in the US sudah senang, certain people in the UAE udah senang. But come on, even Pak Arsono pun juga punya keterbatasan karena fokus kita nggak di situ. Bukan kita nggak bisa. Right? Ya itu ya. Nah, di situ ya. Jadi yang ini bring to that aim. Ya bahwa ya kayak ini ya. Kita tahu kan apa sih siapa namanya? Si Gosen kemarin yang sempat ribut di Nissan itu. Siapa namanya? Nissan. Charles Gosen. Ya, Charles kan. Right ya kan? Ya, Nissan udah kayak begitu loh. Ya kan, tapi perlu dia juga kan akhirnya kan untuk bring to that level. Ya kan? And see what happened with Nissan. Ketika ngajak ribut sama dia, Nissan ya kan, gitu kan, ya kan, pro kontranya dia pasti over financial is a legal thing lah ya, gitu ya. But the spirit of the guy, ya kan, it's there. Nah, I need ya kan, I have to go to Lebanese, I have to go to Lebanon untuk find orang piano dong nih, ya kan, gitu ya kan, because that's actually what happened with the Steinway. Steinway itu sebenarnya it is one of the brand. Actually ada Mason Hamlin segala macam brand cukup. Just like the same story with McDonald's. McDonald's it's a local store, you know, like it's a mom and pops. And then there is a traveling salesman come into the city. Dia coba doang. Oh oke juga nih, lo punya burger gitu kan. Betul. Boleh nggak kita kerja sama gua iniin gini gitu kan. Nah, and then become McDonald's today gitu. Nah kalau itu orang jualin sendiri, yang the original ownernya, yang the founder McDonald's jualin sendiri, juga nggak akan segede gitu. Yes, gitu. Steinway itu dibeli sama CBS, right? The network. It's a huge one.
Gitu ya. And then all suddenly konser di Amerika semuanya punya Steinway semua dipakai gitu loh. That's the thing gitu ya kan. Kalau nggak ada itu juga Steinway is not the major thing gitu ya. Nah, itu one thing ya. Jadi itu by the way, the CBS itu is the big brother Steinway. yes, correct. Gitu. Nah, lu cari lagi yang bigger brother-nya lagi Fox kan. News. Terus going up terus ya, benar. Ternyata Tapi nggak apa-apa. ternyata dia Sekarang udah ini juga udah berantem juga. Terakhir. ternyata gitu. Well sih lah gitu ya. Tapi intinya memang di situ memang kita memang juga positioningnya juga udah tahu bahwa this is a luxury product. This is a high end product, it's a luxury product. Ya, jadi kita tidak compete sama Steinway sama Yamaha. It's different kind of market. We're looking for. Different market. Yes, and different positioning. Yes, different betul. positioning. Kita punya, makanya I always my benchmark itu is always because I love cars, ya. Gitu ya. Jadi saya memperhatiin industry of the cars industry itu ya. Jadi emang this is the Bentley, the Rolls Royce, ya, of the the Bugatti of the car industry. Dan berarti kata kenapa Bentley itu tetap ikut racing, ya kan? Race Le Mans segala macam dia ikut. Yang punya Bentley tidak akan pakai buat balapan, right? Difference with the Ferrari isu, ya kan gitu ya. Nah, Steinway is Ferrari lah kasarnya, sekarang kan begitu. Profesional, ya. Tapi kalau gue mau nanya ini loh. Gue mau nanya ini. Apa kemarin lu sempat mention tuh? I think that's also a very valid and inspiring statement bahwa orang Indonesia atau Indonesian designers itu are not meant to create mediocre products. Oh yes, true. Kita itu di by nature itu punya talenta untuk create mahakarya yang luar biasa. Gitu. Jadi nah itu gimana kemarin lo cerita itu? I think that's very true. That's very true. Ya, pas. Gitu. Sebagai arsitek kan sebenarnya kan kita kan jasa ya. Ya, arsitek tidak menciptakan produk, ya jasa arsitek. Ya, jadi being arsitek always my project itu jarang sekali mencapai 80%, 90% dari what I want. Always half of it is the client want. Ya, by the end of it is client want. On the several few arsitek di Indonesia yang bisa mencapai level lebih tinggi daripada itu. I'm not there yet, of course. Ya, gitu. My client still mendominasi the project that I have. Gitu ya. Nah, ketika saya masuk ke dunia painting, abstrak painting, ya gitu ya. So I have been an architect, saya juga bikin abstract paintings, gitu ya. The reaction is so different, ya. Di situ I know how I'm nothing compared the other artists, tapi when you're doing the arting and then you try to have a gallery and then sell it to the people, ya, directly kan you feel the industry kan. You can sense it, gitu ya. But jadi how orang kita itu sangat apa istilahnya ya, kalau bahasa awamnya emang sangat pelit, quote unquote, sama produk Indonesia, ya gitu ya. And sangat boros sekali sama produk art dari Indonesia. It's very easy, to make money. Jadi I'm not there yet, of course, ya. Tapi kita bisa melatih pelukis-pelukis yang lain kan, pameran barang. Segini, just like that, gitu ya. Apapun, this piano, kalau positioning sebagai artwork, cuma bikin 1 atau 2 atau berapa biji, gitu, ada berapa artwork yang bikin berapa biji limited. Itu harganya mungkin probably I'm charged for 5 times, people will buy it. Ya itu ya. Orang Indonesia tapi, ya gitu ya. Nah, tapi as a product. Kalau cuman 3 atau 5. Yes, gitu ya. Tapi I don't want to do that. I can make kalau ada orang mau commission for me to create one of piano as an artwork, I can do it. Ya, that's different. But that's not my aim. Ini for Shuman Renanda brand, ya different, gitu ya. Nah, kalau untuk Shuman Renanda brand ini memang mau produk. I have to start something yang very difficult, gitu ya. Dan yang untuk orang impossible, I love it. I like the challenge. Jadi makanya saya bilang, kalau produk Indonesia, kita latin baju Indonesia. Garment kita luar biasa banyak ya. Ketika pasang brand, buka toko, pasang brand, 200.000, 300.000 orang udah mulai marah. Ya kan? Orang nggak suka, mahal banget ini segala macam. 500.000, 600.000 itu udah zonanya Zara, for example. Gitu, orang bilang gitu ya. Tapi orang Indonesia, kalau beli batik, ya 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Kain 20 juta, batik gitu ya kan. Gitu ya.
batik is industri actually sebenarnya gitu loh, ya. Tapi punya value sendiri. Nah, jadi sebenarnya bukan orang kita tidak menghargai barang kita, tapi ada certain pemikiran apa segala macam gitu ya, yang certain konsep, yes, certain positioning. yes, betul, maybe ya. Nah, itu yang makanya saya bilang ini pergerakan industri kita, desainer kita untuk menjadi, ya kan, orang bisa furniture, pengen jadi IKEA segala macam, forget it. Kita nggak di situ. Ya, itu ranahnya orang China. China udah di situ, gunanya China adalah itu, that's it, udah gitu. Don't fight the war that you cannot win. Gitu ya. Jangan ngajakin main basket orang-orang yang ada di LA. Titik, selesai. Nasib lo. Ya kan? Gitu kan. Ini kita latihan terus ya kan, mau tinggi-tinggiin badan, kalau buat having fun silakan. Ya kan? Mau panjang kayak apa segala macam, selesai. Gitu ya. Orangnya 15 meter tingginya kok. Gitu. Gimana? Ya kan gitu. Nah, so we have to understand what our strength. Ya, local and international. That's our strength. And then the future is handmade. I believe so. Ya, dulu the future. Kenapa itu? The future is. Yes. Kenapa itu the future is handmade? Because everybody can do the same thing factory wise. Is there anything different between you ngeprint dari tinta printer yang sama di Amerika sama di Indonesia? Same, right? Ya kan? Gitu. Nah, tapi handmade. So everybody, jadi yang paling menang ya Cina. Yes. Itu. Yes. Ya jadi kan? nobody can beat gitu kan. Yes, gitu ya. Nah, tapi kalau handmade, custom, apa segala macam, kita. Yes, and true kita punya position nih. And then jujur sama karakter diri sendiri. Ini sebagai example, contoh lain nih, ya. Bayangin, pernah dengar gak orang yang nyanyi bahasa Indonesia, terus orang Indonesia sendiri ngata-ngatain. Orang Indonesia nyanyi bahasa Inggris, terus orang Indonesia ngata-ngatain. Ya kan? Bahasa Inggrisnya nggak keren deh, bahasa Inggrisnya nggak bener deh, ya kan? Gitu kan? Sementara orang Indonesia nyanyi bahasa Inggris dengan bahasa kita segala macam, orang Jamaika yang ngomongnya kayak begitu, ya kan? Right? Ya kan? Jamaican just I speak, this is my English, whatever, ya kan? Ya kan? Ya man, begitu aja man, ya kan? Begitu kan? They just speak themselves, they speak gitu, ya kan? Nah itu yang poinnya gitu. Nah di kita tuh ada semacam barrier yang mesti udah ada kayak inferiority kompleksnya sedikit. Yes, bukan sedikit sih. Banget. Actually signifikan. Nah, signifikan. Banget. Inferiority kompleksnya itu gue sangat merasakan dan karena dari kecil kali ya. Karena gue agak berubah tuh. Gue punya view sendiri terhadap diri gue dan Indonesia as a country. Ya setelah gue balik. Jadi emang ada satu titik turning point waktu gue di Amerika tuh gue realize bahwa wah sebenarnya Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Betul. Gitu. Cuman kenapa kita nggak kenapa kita nggak ke situ gitu? Karena ternyata ya itu tadi mental kita masih mental yang apa ya istilahnya ya itu minderan kita minders. Ada beberapa value yang lo kalau itu juga ada ini ya culturally lah ya. Jadi kalau lo mau menonjol itu jangan gitu, nggak enak nanti sama ini. Gitu ada kayak gitu. Ada pakohnya tuh kenceng banget. Nah itu yang meredam. Nah somebody like misalnya Rich Brian gitu ya, dia break tuh barang ya kan all out gitu kan. Nah jadilah Rich Brian karena dia berani untuk all out dengan ininya. Nah Rich Brian, you with the Aksan Renanda atau Shuman Renanda brand, Nadim dengan Gojek yang menurut gue ini adalah produk-produk yang patut dibanggakan dan is very inspirational gitu buat a lot of Indonesian untuk ngasih lihat bahwa kita ini bisa gitu. Nah jadi itu buat gue yang penting untuk si Okies Gathering nih. That's the idea of Okies Gathering, untuk inspiring people about what's going on gitu kan. Orang kadang-kadang ya itu tadi kita bicara mengenai inferiority complex apa, all the best in the world, why not gitu. Itu sangat mungkin dan ternyata terjadi. Sekarang Gojek one of the best in the world as a company gitu misalnya gitu kan. Rich Brian ya oke, belum jadi nomor 1 hip hop di Amerika, dia tembus ke Amerika gitu kan. It's there gitu, dia masuk ke situ. Si satu lagi siapa yang cewek tuh, penyanyi juga, siapa? Agnes Monica gitu kan juga masuk juga. Whatever the way, pokoknya dia
trying to Yes. tembus ke sana gitu Iya, kan. Gitu. iya, iya. Itu kan nah kalau dari awal aja udah minderan ya susah gitu. Jadi memang you need that guts untuk push it gitu. Yes. Ya kan? But serta ya, this is the hard way, ya kan ya, itu ya. Nah itu yang, satu lagi juga yang ngerasa di Indonesia ini, ya, adalah kita tuh emang nyaman sekali kok. This is paradise, that's true. Ya kan, kalau kita sempat tinggal dulu di luar negeri, kita tahu bahwa Indonesia is paradise, ya gitu ya. Jadi memang enak di Indonesia itu memang gini aja bisa hidup, it's true. Memang gitu ya. Kolam susu memang gitu. Jadi the fighting spirit ya kan, the challenge spirit gitu nggak ada di sini karena memang tidak diperlukan. That is another point of view ya. That's another point of view juga ya gitu. There is nothing wrong untuk become ya come on ya gitu ya. Apa namanya? Ada juga orang bilang orang Indonesia kok malas-malas. It's fine. Yeah, we don't need. It's fine. It's okay. We're happy with gitu, the situation gitu. It's good untuk males dan nggak mati. That's everybody's dream actually. Gitu. Ya kan. Kalau di four season country, lo males lo mati. Yes. Ya kan? Gitu. Ya bilang gitu. Oh, malas banget tapi nggak mati kan? Oh that's good. That's happen. I mean, but that's supposed to be a choices. Ya kan. My choice untuk that's fine. Ya kan. But there is some of us yang punya spirit nggak seperti itu. Gitu ya. Nah, ya termasuk ya I'm one of the guy ya kan. Nah, I need sekarang what I want, tapi sekarang kemarin udah mulai ya sadly memang ya this year is something like. Tapi emang last year kan fokusnya kan emang kita baru end of last year ya kita mulai testing di Jakarta City Philharmonic ya, testing di orkestra gitu. This year supposed to be the big bang actually. Ya. Nah, di situ sebenarnya tuh di awal-awal tuh udah di Januari itu udah mulai ada pihak-pihak yang ingin mendukung ini segala macam. But actually kalau di sharing ada seperti ini, mungkin di Spano akan dukungan lebih tinggi lagi. Nah itu what I need is come on gitu ya, help together gitu ya. Kayak Pak Harsono helping kita dengan I need the best website, people doing website. Tompi doing our video in a very very good way. Ya gitu ya, of his willing. Ya, he's good in the video, he's using his talent to help us in the video, gitu ya. Oke, let's help it. Everybody. Jadi ya mungkin ya kayak Korea, ya, industri Korea semuanya what I know is everybody is as a country is everything is ya kan the best itu ya kan the best ini ini sebagai lokomotifnya di belakangnya ya kan kita creating our path mesti together. Kalau nggak bisa nggak bareng-bareng di sini nggak akan inilah gitu ya apa namanya ya. Ya butuh keroyokan. Ya masing-masing bisa dapat kok angle-nya sendiri, nanti akan dapat jalannya sendiri di sini. That's what I believe. Tapi memang yang ini emang my aim adalah ini baru lahir ya, baru belajar jalan gitu ya. Nah ini anaknya saya sama Aksan sama Pak Harsono ini ya kan, ini harus jadi anak yang paling pintar di Amerika atau di Eropa atau di mana segala macam. Nah ini perjalanan berikutnya. This is our next one. I see this thing in the 3 to 5 years. Kita nggak ngada-ngada. We know the step, tapi the progress is supposed to be there. Okay, it will take a long time and darah and napas segala macam habis-habisan. But we are going there. We are one. Ya. Wah, very good. Thank you. Alright. I think it's a very very good story. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang nonton video ini. This is one of our first video untuk interview di Oki's Gathering as a follow up dari Oki's Gathering kemarin. Jadi kita merasa ada yang kurang atau apa, kita tambah-tambahin di sini untuk make sure the whole thing is lebih bulat gitu ya. Oh ya, satu lagi kalau mau lihat pianonya itu ada di Kemang ya, di showroomnya Sani Harto. Oh ya. Setiap hari bisa. Kemang Selatan ya kalau nggak salah. Ya, setiap hari bisa, tapi minggu dia tutup gitu ya. Kalau mau kontak saya minta ditemenin segala macam ya, kebetulan COVID kita agak beda ya sistemnya ya. Tapi anyway, the piano is there ya kan ya you can try and see by yourself gitu ya. Yes. Oke, kalau gitu thank you semua. I will see you around. Bye bye.